Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa lagi dengan Pak Zaini di semester 2 ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerima pelajaran PAI dari Pak Zain. Pelajaran 6. Mari belajar Al-Quran surat Al-Ma'un. Dengarkan Pak Guru membaca surat Al-Ma'un. Ayo membaca surat Al-Ma'un, amati dan bacalah Al-Quran surat Al-Ma'un di bawah ini dengan baik. Dengarkan dulu ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Perhatikan tasdid ya. Perhatikan tasdid yang terdapat pada kata Allah. Itu kalau membacanya itu double Allah ya. Allah, jangan enggak double ya. Perhatikan kata-kata ayat 1 dan 2 ya. Yukadzibu dan yad'u. Perhatikan kata 3 dan 4. Yakhuddu ya, double bacanya. Fawailul lil musallin. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam membaca surat Al-Ma'un di atas nak? Jika mengalami kesulitan, maka cobalah bacalah penggalan ayat surat Al-Ma'un berikut ini. Ara'aital ya. Diurut. Alladzi yukadzibu biddin. Kalau disambung ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sekarang dipisah-pisah. Fadzalika alladzi yad'u al-yatima. Kalau disambung fadzalika alladzi yad'u al-yatim wala yakhuddu. Sekarang dipisah-pisah. Wala yakhuddu ala ta'ami miskin. Kalau disambung wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailu. Sekarang dipisah. Fawailu lil musallin. Kalau disambung fawailul lil musallin. Sekarang dipisah. Alladzina hum an salatihim sahun. Disambung alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina. Sekarang dipisah-pisah bacanya. Alladzina bisa ditirukan. Hum yura'un. Kalau disambung alladzina hum yura'un. Selanjutnya wa yamna'una ma'un. Disambung wa yamna'unal ma'un. Insyaallah aku selalu membaca surat Al-Ma'un setiap hari.
Sekarang menghafal surat Al-Ma'un. Bacalah ayat berikut ini secara berulang-ulang sampai hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya sudah hafal? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang belum hafal bisa dihafalkan, diulang-ulang sampai 10 kali. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin sampai 10 kali. Kalau sudah hafal, ganti ayat selanjutnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Seperti yang tadi dibaca sampai 10 kali. Yang sudah hafal lanjut langsung ayat berikutnya. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Cium. Ya, ngajar dulu ya. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Diulang sampai 10 kali. Fawailul lil musallin. Begitu juga dengan ini diulang 10 kali. Yang belum hafal, yang sudah hafal lanjut langsung. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Insyaallah aku selalu menghafal surat Al-Ma'un. Nah, ini ada perintah ayo menulis surat Al-Ma'un di penggal-penggal. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, ya. Tulis di buku tulis. Fadzalikal alladzi yad'u yatima. Ditulis di buku tulis. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailu lil musallin. Salillah ayat surat Al-Ma'un di bawah ini ke dalam kolom di sebelahnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Disalin saja. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Ini. Kita ambil lagi. Gini. Ini. Iya. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Disalin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sekarang Pak Guru akan menerangkan makna surat Al-Ma'un. Tolong disimak dengan baik. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim, membentak anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Wis sholat celaka. Ya, tolong diperhatikan, sholat ya celaka.
Sholat yang bagaimana orang sholat yang tidak khusyuk? Ini celaka sholatnya. Karena di dalam sholat itu ada as-sholatu tanha 'anil fakhsha'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya nggak khusyuk, maka di sini fawailul musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Sholat hanya sekedar rutinitas, hanya gugur kewajiban, tapi tidak ada efek kesehariannya. Kalau sholatnya khusyuk, sholatu tanha 'anil fakhsha'i wal munkar, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih berbuat keji berarti orangnya sholatnya nggak khusyuk. Bisa juga jadi orangnya nggak sholat. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Kalau nggak sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Waktunya sholat tidak sholat. Melalaikan diri. Waktunya sholat gak sholat, orang-orang yang lalai. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya, orang yang sholat tapi ingin dilihat orang alim. Ini riya. Orang yang berbuat baik kalau hanya ada yang melihat. Kalau nggak ada yang melihat, orang itu tidak berbuat baik. Ini namanya riya, pamer. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Kalau menolong yang tidak berguna, ini jangan. Kalau menolong, berilah yang berguna, bisa dimanfaatkan orang lain. Jangan barang-barang yang tidak bisa digunakan diberikan orang miskin, diberikan orang fakir, memberi orang miskin dengan barang bekas. Ya kalau bisa memberi orang miskin, orang fakir itu berilah barang-barang yang kamu cintai. Kalau bisa seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya kepada kamu sekalian yang mendengarkan ini. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pertanyaan itu tidak dijawab sendiri oleh Allah seperti berikut. Orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaan. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hai anak yatim, jangan dipanggil hei anak yatim, nanti hatinya sakit. Ya, panggillah dengan kata-kata yang mulia. Hai anak ganteng, hei anak manis." Ya, jangan sekali-kali memanggil dengan sebutan yang melukai hati orang lain. Hai anak yatim, hai bodoh, ya, hai stupid, dan sebagainya. Panggillah dengan kata-kata yang menyenangkan orang. Yang kedua yaitu orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian Allah mengemukakan orang yang celaka, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Wahai sembahyang gak sembahyang, waktunya sholat tidak sholat sampai waktunya habis. Inilah orang-orang yang lalai, celaka orang seperti ini. Berbuat riya, mempertontonkan amal perbuatannya baik kepada orang lain. Yang ketiga yaitu orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan barang berguna. Sikap terpuji apa saja yang dapat diambil dari ayat di atas? Pertama, sikap terpuji mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalkan kita berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka, tidak ada kata-kata yang menyakiti hati anak yatim. Bila kita yatim, maka berbuat yang santun terhadap sesama yatim. Sesama yatim jangan bertengkar, ya. Terus ya selanjutnya yaitu menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin.
Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang punya kaya membantu orang yang tidak berpunya. Sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikan, pasti beruntung. Hindari berbuat riya, mempertontonkan amal perbuatannya. Misalkan memamerkan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain hanya untuk berbangga-bangga diri. Hendaknya memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, satu dengan yang lain saling membutuhkan. Mari kita simak rangkuman dari materi ini. Pertama, surat Al-Ma'un, bagian dari Al-Quran yang penting untuk dibaca dan dihafal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang menghardik anak yatim. Yang ketiga, menganjurkan agar memperhatikan, memberi makan orang miskin. Yang keempat adalah larangan melalaikan sholat. Yang kelima adalah larangan berbuat riya. Mari kita buktikan, insya Allah aku bisa. Insya Allah kita bisa membuat kegiatan rutin bersama teman-teman yang mencerminkan sikap terpuji, seperti menghafal surat Al-Ma'un, mengerjakan sholat tepat waktu, saling membantu sesama teman. Ayo berlatih sekarang, bacalah secara cermat percakapan singkat di bawah ini. Apa pelajaran yang kamu peroleh dari cerita tersebut? Jelaskan. Pak Guru akan membacakan cerita di bawah ini. Tolong disimak ya nak ya. Lina dan Kartini berteman. Tini, aku lihat beberapa hari ini tugas-tugas sekolahmu selalu terlambat. Serahkan ke ibu guru. Ada apa? Tegur Lina. Oh iya, aku juga tidak tahu mengapa akhir-akhir ini aku kurang semangat membuka buku-buku pelajarannya, jawab Tini. Lina menimpali jawaban Tini. Barangkali kamu sudah jarang membaca Al-Quran ya? Tini menimpali. Apa yang kamu duga itu memang benar, Lin. Nah, kalau begitu, nanti malam mulailah kamu membaca Al-Quran. Bukankah ibu guru pernah mengatakan, bukankah Pak Guru dan ibu guru pernah mengatakan, kalau membaca Al-Quran dapat menghilangkan kegelisahan dan bahkan dapat memicu semangat belajar. Sambung Lina. Insya Allah, mulai nanti malam, jawab Tini. Insya Allah mulai nanti malam aku akan membaca Al-Quran. Doakan ya, balas Tini seperti itu kepada Lina. Yang B, sekarang ada pertanyaan, nanti saya tulis di vis ya. Pertama, siapa pendusta agama menurut surat Al-Ma'un. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri orang yang celaka menurut surat Al-Ma'un. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan menghardik anak yatim. Yang keempat, pada ayat ketiga surat Al-Ma'un berbunyi tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang kelima, sebutkan arti wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Ya. Sekian dari Pak Guru. Apabila ada kata-kata Pak Guru yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, diamalkan anak-anakku kelas 5 Estiani Dakulan dan para hadirin atau para penonton yang lain. Kalau mendengarkan ceramah saya, mudah-mudahan memahami dan mengamalkan, biar saya kalau mati ada ada amal yang mengalir waktu saya mati besok ya. Hanya itu tujuan saya. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.